Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, khairu zamanin qarnin summa ba'dahu summa ba'dahu summa ba'dahu. Dalam sebuah penelitian disebutkan, dari tiap-tiap 100 orang yang mengaku beragama Islam, hanya 33 orang yang melaksanakan sholat Id. Dari 33 yang melaksanakan sholat Id, hanya sekitar 12 orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Dari 12 orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, hanya 7 orang yang paham bacaan Al-Fatihah. Dari 7 orang yang paham bacaan Al-Fatihah, hanya 2 orang yang paham bacaan Tahiyah. Ini sebuah fenomena yang menarik, sekaligus sebagai introspeksi kondisi umat Islam masa sekarang. Rasulullah SAW pernah berkata, An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Abu Ubadah fil jannah, Sa'id fil jannah. Hanya 10 orang yang langsung namanya disebut lewat lisan Rasulullah SAW masuk surga tanpa dihisab. Kita tidak termasuk. Saya tidak akan ceritakan Abu Bakar, tidak akan ceritakan Umar, saya akan ceritakan tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya, yang hartanya kalau dibagi-bagi kepada penduduk Mekah lebih. Kudanya ribuan, ontanya puluhan ribu, dombanya berbukit-bukit. Kemudian dia hijrah. Saat hijrah itu dia tidak bawa apa-apa kecuali sepotong kain yang dipakai dan sepotong kain buat ganti. Oleh Rasulullah SAW, orang-orang Islam yang pindah dari Mekah disebut kaum Muhajirin, dan orang-orang yang mukim di Madinah, kaum Ansor, dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'id, 2 orang kaya raya, tapi yang satu sudah mantan, yang satu masih kaya raya. Sa'id bin Ubadah berkata kepada Abdurrahman, Abdurrahman, aku punya istri, silakan kau pilih sisanya aku. Aku punya kuda, punya onta, punya kebun kurma, silakan kau pilih sisanya aku.
Apa kata Abdurrahman? Wahai Sa'id, aku tidak butuh istrimu, aku tidak butuh kudamu, aku tidak butuh untamu, tapi tunjukkan kepadaku di mana ada pasar. Karena memang Abdurrahman itu ahli berdagang. Ditunjukkan kepadanya pasar. Qadarullah, dalam kurun waktu 3 tahun Abdurrahman kembali kaya raya. Hartanya kalau dibagi-bagi kepada penduduk Madinah lebih. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, katakan kepada Abdurrahman bahwa dia nanti masuk surga dengan cara merangkak." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman, "Jangan tanya gelisahnya Abdurrahman. Semalaman dia tidak bisa tidur. Pagi subuh dia sudah sholat subuh bersama Nabi di masjid. Usai subuh dia mendekat, bertabayun kepada Nabi. Dia berkata, 'Ya Rasulullah, benarkah Anda berkata kepada Abu Bakar bahwa aku nanti masuk surga dengan cara merangkak?' 'Iya.' 'Kenapa ya Rasulullah?' 'Karena hartamu terlalu banyak. Kon kesugihan.' Kemudian dia pulang. Dia temui istrinya. Dia berkata kepada istrinya, 'Wahai istriku, mulai nanti malam doa kita ubah. Tidak usah minta kaya. Nanti malam kita berdoa minta bangkrut.' Abdurrahman minta bangkrut. Sepertiga hartanya dibagi-bagi ke fakir miskin. Sepertiga lagi buat sabilillah. Bukannya bertambah kurang, tapi semakin banyak. Dia bingung. 3 bulan kemudian ada perang Tabuk. Umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa. Sukacita gembira ria. Sampai di Madinah, sukacita tadi berubah jadi duka cita. Kenapa? Karena panenan penduduk Madinah membusuk. Kormanya busuk, gandumnya busuk. Terbayang kemiskinan, kemelaratan, paceklik. Kecuali Abdurrahman. Ketika penduduk Madinah lagi susah, Abdurrahman justru bersukaria. Dia berkata kepada istrinya, 'Wahai istriku, doa kita diijabah oleh Allah.' 'Kenapa, Mas?' 'Panenan penduduk Madinah busuk. Mari kita tukar panenan busuk itu dengan seluruh harta kita. Dibeli dengan harga 3 kali lipat. Penduduk Madinah yang awalnya bersedih, kini berubah menjadi gembira. Abdurrahman juga gembira. Sekarang dia menjadi orang paling miskin di Madinah. Di rumahnya tidak ada apapun selain ribuan ton kurma busuk. Penduduk Madinah tidak jadi miskin. Abdurrahman doanya dikabulkan menjadi orang paling miskin se-Madinah. 6 bulan kemudian di San'a Yaman terjadi wabah cacar. Obatnya kurma busuk. Datang 2 utusan dari Yaman, jujuk rumahnya Abu Bakar, berkata, 'Apakah di Madinah tidak ada kurma busuk?' Abu Bakar menjawab, 'Banyak. Buat apa? Di negeriku terjadi wabah. Obatnya kurma busuk.' Diberitahukan kurma busuk di rumahnya Abdurrahman dibeli dengan harga 10 kali lipat. Bagi Abdurrahman, menjadi miskin saja susah. Sementara kita berusaha jadi kaya tetap miskin. Imam Nawawi memberikan secara bagus tentang kisah ini. Kenapa Abdurrahman dicintai harta padahal dia tidak butuh? Kuncinya satu, karena Abdurrahman suka memberi makan, sepele. Dan kisah ini bersandar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini manasik. Usai bangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Berarti kalau ada 4 sudut, beliau sholat 4000 rakaat. Kenapa Nabi Ibrahim bisa sholat 4000 rakaat dalam satu waktu? Karena Ibrahim Nabi yang diberkati. Kenapa diberkati? Karena kita doakan setiap tahiyat akhir, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
bermiliar-miliar umat Islam mendoakan keberkahan Ibrahim. Bagi orang normal, sholat 4.000 rakaat butuh waktu seminggu tanpa istirahat. Tapi Ibrahim alaihissalam bisa sholat 1.000 rakaat di setiap sudut Ka'bah hanya dalam satu waktu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Fa'auhallahu ta'ala ya Ibrahim aksanu ma fa'alta." Sungguh Ibrahim, yang kamu lakukan itu dahsyat, luar biasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sholat seperti kamu. Tapi kemudian Allah berkata, "Walakin tapi luqmatu fi batnil ja'i tanfakuha khairu min hadza kulli." Satu sendok makanan, satu suap makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding dengan sholat 1.000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muhammadiyah adalah organisasi nomor 4 terkaya di dunia. Indonesia nomor 1 terkaya di dunia. Kekayaan aset Muhammadiyah hampir 400 triliun. Dari mana bisa begitu? Karena memberi makan. Teologi Kiai Dahlan pertama kali adalah Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil miskin. Masih makan. Kiai Dahlan pada saat itu di hadapan santri-santrinya, minggu pertama ngaji Al-Ma'un, minggu kedua Al-Ma'un, minggu ketiga Al-Ma'un, minggu keempat Al-Ma'un, minggu ketujuh Al-Ma'un, minggu ke-9 Al-Ma'un. Santrinya protes, "Kiai, apa di Al-Quran tidak ada surat lain?" "Ada." "Kenapa tidak pindah-pindah?" Apa jawab Kiai Dahlan? "Apa sudah kamu amalkan?" Dari Al-Ma'un ini lahir ratusan universitas, ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit. Karena Al-Ma'un ada keberkahan. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, karena itulah mari pada kesempatan ini kita meneladani Ibrahim alaihissalam, Nabi, bapaknya para nabi. Rasulullah SAW pernah berkata, semua nabi bapaknya satu, yaitu Ibrahim, ibunya 2, Sarah dan Hajar. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, 19 diantaranya adalah keturunan Ibrahim. Hanya 6 yang bukan. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, bukan. Tapi dari Nabi Ibrahim itu lahir 19 nabi. 17 nabi lahir dari rahim Siti Sarah. Mulai dari Ishak sampai Isa. Dari rahim Siti Hajar lahir 2 nabi, Ismail dan Muhammad. Para jemaah sekalian, karena itu sesungguhnya dalam teologi dan kalam, kita ini dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi itu sedulur kakak kandung, tunggal bapak sejenggo, gegeran pekoro warisan, namanya Al-Aqsa. Kalau misalkan hari ini kita baca di Alkitab, siapa anak Ibrahim yang disembelih? Mereka menjawab Ishak. Tapi umat Islam menjawab, siapa yang disembelih? Ismail. Ini hanya 2 seteru antara istri muda dan istri tua. Karena itulah para jamaah sekalian, mari pada kesempatan ini kita menjadi orang-orang yang suka membantu, suka menolong. Iman itu ada 60 cabang. Yang paling tinggi kata Rasulullah mengucap la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri di jalan. Karena itulah umat Islam harus melihat kanan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Semoga korban kita, puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, semua amal saleh kita diterima oleh Allah. Hamdan yuafi
ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami' sahatika. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal baros wal juz'am wa syai'ul aqsam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walil